Oke, selamat siang Bu Emi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai impor beras di Indonesia. Perkenalkan, kami ada Abdul, Michael, dan saya dengan Niken. Impor merupakan cerminan kedaulatan ekonomi suatu negara. Suatu negara melakukan impor karena mengalami defisiensi menyelenggarakan produksi barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi penduduknya. Alasan suatu negara melakukan impor karena adanya kegagalan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Suatu negara tidak mampu menyediakan kebutuhan beras menjadi akibat negara tersebut tidak dapat memproduksi secara efisien. Beras merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat penting bagi penduduk di kawasan Asia, termasuk di negara Indonesia. Di samping terbesarnya jumlah penduduk, hal ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa 90% penduduk Indonesia memilih menggantungkan konsumsi utama pangannya pada beras. Memiliki luasan lahan pertanian yang cukup besar, tentunya harus dapat menghasilkan beras yang cukup untuk mengkonsumsi penduduknya, bahkan hasil produksi dapat melebihi kebutuhan akan beras itu sendiri. Ketika harga beras mengalami tren kenaikan, pemerintah berupaya meredamnya dengan melakukan operasi pasar yang digawangi Perum Bulog. Di sisi lain, kenaikan harga beras diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Indonesia telah mengimpor beras besar-besaran sejak Januari sampai Agustus 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor beras Indonesia tercatat sebanyak 1,50 juta ton dalam 8 bulan pertama tahun ini. Volumenya mencapai 1,41 juta ton atau setara 88,52% dari total impor beras Indonesia hingga Agustus 2023. Dampak cuaca ekstrim saat ini akan mempengaruhi penurunan produksi padi di Indonesia sebesar 5% atau setara 1,5 juta ton beras. Dengan beras impor yang sudah masuk sebesar 1,6 juta ton, 400.000 ton yang belum termasuk. Dan sisa impor tahun lalu 300.000 ton, maka stok beras di Indonesia sangat cukup hingga panennya tahun 2024. Tentunya ada alasan pemerintah melakukan impor beras. Itu dari kebijakan impor beras tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan pandang, pasal 14 ayat 2 yang berbunyi, bila penyediaan pangan dalam negeri tidak mampu dipenuhi dengan produksi, maka dilakukan kebijakan impor dengan sesuai dengan kebutuhan. Secara lebih spesifik, tentang impor beras tersebut juga tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras pada pasal 5 yang berbunyi bahwa impor beras hanya dapat dilakukan dengan tujuan keperluan umum, hibah dan keperluan lainnya. Pemerintah kerap menggantungkan kegiatan impor beras dengan alasan sebagai kebutuhan untuk menambah cadangan beras di dalam negeri dan memperolehnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga beras dalam negeri. Selain sebagai cadangan dalam negeri, yang membuat pemerintah melakukan impor beras adalah terjadinya defisit beras di beberapa provinsi yang disebabkan oleh penyaluran pasokan beras yang terhambat dan luasan panen sawah yang menurunnya dikarenakan cuaca ekstrim. Defisit beras terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, sebagian Papua Barat, dan Papua. Defisit tersebut juga disebabkan permintaan dan konsumsi beras di dalam negeri yang selalu tinggi. Hal tersebut menjadikan alasan pemerintah melakukan impor beras. Konsumsi beras yang tinggi di Indonesia harus diimbangi dengan produksi beras, sehingga mencukupi kebutuhan nasional. Maka dari itu, pemerintah harus memberi perhatian penuh agar tidak menyebabkan krisis pangan. Tidak bisa dihindari jika konsumsi dan permintaan beras terus meningkat. Hal ini karena jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Sensus Penduduk 2023, jumlah penduduk Indonesia sejumlah 278 juta. Dan oleh sebab itu, apabila permintaan beras tidak bisa dipenuhi, maka pemerintah melakukan kebijakan impor beras. Besarnya impor yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari besarnya kebutuhan beras di Indonesia dan juga dipengaruhi oleh harga beras dalam negeri. Harga beras
dalam negeri dianggap terlalu mahal apabila dibandingkan dengan harga beras dunia yang saat ini berkisar 6.500 per kilo sampai dengan 7.500 per kilo. Satu penentu kuat tidaknya suatu mata uang atau kuatnya tidaknya mata uang suatu negara mencerminkan kuat tidaknya perekonomian negara tersebut atau stabil tidaknya suatu negara. Nah, perbandingan antara harga beras di Indonesia dan Thailand maupun Vietnam yang merupakan eksportir beras Indonesia terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Harga beras Indonesia per kilonya mencapai 12.261. Sebagai perbandingan, jika harga beras Thailand dipiahkan harganya 8.077 per kilonya. Dan harga beras Vietnam 7.256 per kilonya. Melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa jika harga beras di Indonesia cukup tinggi dan harga beras impor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga beras dalam negeri. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang impor beras di Indonesia. Selain dari harga beras dalam negeri dan nilai tukar kurs, faktor yang mempengaruhi impor beras adalah produk domestik bruto. Perubahan pada tingkat pendapatan suatu negara akan membawa penambahan impor. Semakin bertambahnya pendapatan suatu negara akan meningkatkan impor dan penurunan pendapatan akan mengakibatkan penurunan impor. PDB merupakan cerminan dari kesejahteraan penduduk dalam suatu negara. PDB yang terus meningkat mencerminkan bahwa pendapatan penduduk suatu negara meningkat. Tetapi saat pasar dalam negara supply barang dan jasa lebih kecil dari demand, maka dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya, pemerintah akan mengimpor barang tersebut baik barang konsumsi atau bahan baku sehingga akan meningkatkan produksi negaranya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdullah. Melihat produktivitas Indonesia yang kurang efisien ini bisa dilihat dari bagan alur dari distribusi produsen pertama petani pada konsumen langsung melewati berbagai macam kendala karena kurangnya efisien. Nah, distribusi beras dalam negeri terkendala karena sistem penyaluran barang yang melewati banyak perantara tersebut sehingga tidak tertib. Maka hal tersebut tentu berakibat fatal pada ketidakseimbangan harga petani peroleh, tengkulak yang mematok harga yang terlalu mahal, dan para produsen sendiri yang menginginkan harga yang lebih murah. Maka bisa dialihkan ke slide berikutnya. Maka bisa dilihat bahwa kurangnya efisiensi ini karena jasa tengkulak yang terlalu masif bertransaksi langsung dengan petani dan seringkali didapati kasus tengkulak yang eh, menjemput bola produksi pertanian sembari eh, menginginkan harga yang merugikan kepada petani itu sendiri. Lalu petani sendiri tersebut kekurangan permodalan di dalam usaha pertaniannya. Karena apa? Karena lembaga pembiayaan menghitung jenis resiko agrikultural ini sangat beresiko tinggi terhadap gagal modal pembiayaan yang dapat kembali lagi kepada pembiayaan yang lembaga keuangan berikan kepada petani. Maka dari hal-hal seperti ini bisa kita lihat lagi permasalahannya di dalam sistem informasi dan pendataan yang belum terintegrasi. Lalu disparitas harga beras yang secara vertikal dan horizontal yang didapati petani tidak mendapatkan harga yang adil dan seringkali merugikan petani kecil. Pendekatan teori ekonomi politik digunakan untuk menganalisis impor beras di Indonesia, melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor politik dan ekonomi terlibat. Yang pertama, keterlibatan keputusan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah memiliki peran yang cukup sentral dalam mengatur impor beras. Analisis ekonomi politik ini mempertimbangkan bagaimana keputusan-keputusan pemerintah itu dibuat. Sebagai contoh, keputusan untuk pemenuhan cadangan pangan dan stok beras dalam negeri di tahun 2022
pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras sebesar 2,5 juta ton. Tentu keputusan ini diambil setelah banyaknya alih fungsi lahan menjadi lahan fungsi untuk industri. Lalu yang kedua adanya kelompok-kelompok kepentingan seperti yang tadi alur produksi beras di dalam negeri terkendala karena produsen pertama ke konsumen melewati banyak sekali tahapan yang sangat merugikan produsen pertama yakni petani, petani itu sendiri. Lalu yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Analisis ekonomi politik akan melihat bagaimana penilaian terhadap regulasi dan kebijakan ini terimplementasikan di dalam lapangan. Lalu yang keempat adalah ketergantungan pangan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat ketergantungan pangan yang cukup tinggi. Nah, faktor-faktor seperti ketahanan pangan, keamanan pangan, tekanan dari masyarakat terhadap impor beras juga harus diperhitungkan. Lalu slide berikutnya akan dibacakan oleh Michael. Jadi yang pertama itu dalam solusi kebijakan pemberian subsidi benih, pupuk dan keperluan padi lainnya yang unggul. Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mencapai ketahanan pangan. Lalu yang kedua, menstabilkan volume impor beras. Salah satu tujuan kebijakan yang penting dalam mengelola ketahanan pangan suatu negara. Stabilisasi volume impor beras dapat membantu mencegah fluktuasi besar dalam pasokan pangan dalam negeri yang dapat berdampak pada harga dan ketersediaan beras. Contohnya saja perencanaan dan manajemen stok. Pemerintah dapat merencanakan dan mengelola stok beras nasional. Dengan memiliki stok yang cukup besar, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan impor dalam situasi darurat. Lalu yang kedua, perjanjian perdagangan. Pemerintah dapat mengadakan perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain yang menjadi pemasok beras. Perjanjian ini bisa mencakup pembelian jangka panjang, persetujuan kuota, atau perjanjian lain yang memungkinkan stabilisasi pasokan beras. Lalu yang ketiga, diversifikasi sumber impor. Mencari sumber impor beras yang beragam dapat membantu mengurangi resiko fluktuasi pasokan dari suatu negara saja. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama perdagangan dengan beberapa negara produsen beras. Ya, pemerintah harus menjaga kestabilan kurs mata uang karena nilai tukar mata uang memiliki dampak yang signifikan pada kegiatan impor dan ekspor suatu negara. Ada beberapa. Yang pertama, pengaruh terhadap harga impor. Kurs mata uang yang tidak stabil dapat menyebabkan fluktuasi harga impor. Ketika nilai tukar mata uang nasional melemah terhadap mata uang asing, maka impor barang menjadi lebih mahal karena jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk membeli mata uang asing meningkat. Lalu pengaruh terhadap ketergantungan pada impor. Nah, jika mata uang nasional melemah secara signifikan, maka negara tersebut mungkin lebih bergantung pada impor karena biaya produksi domestik menjadi lebih mahal dibandingkan dengan impor. Hal ini dapat mempengaruhi kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan. Lalu ketidakpastian bisnis. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menciptakan ketidakpastian dalam bisnis. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional mungkin kesulitan merencanakan produksi. Pemerintah harus tahu kondisi urgensi impor dalam jangka waktu pendek dan untuk kemaslahatan para petani dalam negeri. Nah, jadi kebijakan impor beras sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mendukung kesejahteraan petani padi. Walaupun kebijakan impor beras itu adalah kebijakan yang salah, kebijakan impor beras yang disertai dengan ditetapkannya bea masuk beras akan melindungi daya saing beras domestik, menjaga stabilitas harga dan penyerapan produksi beras domestik, serta mendorong harga gabah kering panen di tingkat petani. Langkah kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat jangka pendek, yaitu seperti dalam situasi yang sifatnya situasional seperti adanya lonjakan kebutuhan di hari besar agama. Sedangkan dalam jangka panjang, impor beras ini tidak boleh dilakukan lagi dan kebutuhan pokok harus dipenuhi di dalam negeri dan di tahun 2045 yang merupakan tahun generasi emas.
Baik, sekian pemaparan dari materi kami kali ini. Terima kasih.